Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua, Bapak, Ibu, teman-teman dosen? Hari ini saya akan sharing tentang jurnal internasional. Jurnal internasional yang seperti apa sih yang diakui untuk bisa meningkatkan nilai kum kita ya? Sebab jurnal internasional ini diakui nilai kumnya sedikit, bukan sedikit ya, lumayan jomplang dengan jurnal nasional. Nah, ada beberapa syarat minimal suatu jurnal disebut jurnal internasional yang diakui ya. Tentunya dia memiliki kaidah ilmiah dan etika akademik. Dan dia memiliki ISSN menggunakan bahasa resmi PBB. Umumnya kita menggunakan bahasa Inggris, tapi ternyata bahasa Arab, Prancis, Rusia, Spanyol, dan Tiongkok itu pun sebenarnya diakui sebagai bahasa PBB. Dan memiliki versi online. Tentunya kita di Indonesia umumnya menggunakan versi online ya, jarang menggunakan versi offline atau versi cetaknya. Editorial boards biasa kalau misalnya dapat kita lihat secara ini minimal editorial boards-nya ada dari 4 negara ya. Dan nggak ada beda antara versi online dengan versi cetaknya. Jadi ada 4 negara. Jadi nggak harus 4 benua saya pikir ya, berdasarkan pedoman operasional ini. Tidak harus dari 4 benua, tapi 4 negara pun sudah diakui. Dan kemudian satu nomor terbitan, setiap nomor terbitan itu minimal ada 2 artikel dengan penulisnya itu dari negara yang berbeda. Misalkan ada 6, satu terbitan volume 2 nomor 1 misalnya ya. Volume 2 nomor 1 ada 6 artikel. Ada 6 artikel. Nah, yang 3 ini dari Inggris ya, dari Inggris. Dan yang ini penulisnya itu dari Rusia misalkan. Nah, ini sudah diakui sebagai jurnal internasional ya. Nah, kemudian format tampilannya konstan. Format tampilan konstan, jumlah artikel setiap terbitan wajar disebutkan di pedoman operasional itu wajar. Artinya mungkin dalam misal volume 2 nomor 1 ada 6 artikel, volume 2 nomor 2 ada 7 artikel. Ini mungkin wajar ya, saya pun kurang begitu paham, nanti mungkin untuk tambahan bisa komen-komen di bawah ya. Dan tidak pernah tercap sebagai jurnal meragukan atau tidak bereputasi. Ya mungkin yang disebut di sini adalah jurnal predator ya. Nah, ini dia 4 kategori dari jurnal internasional yang dimaksud oleh Dikti ya. Ini bereputasi. Yang 3 ini bereputasi. Kalau yang ini terakreditasi. Terakreditasi. Kalau yang ini dia tidak terakreditasi. Gitu ya. Nah, di sini yang ada yang bereputasi dan berimpact faktor, ada juga bereputasi tapi tidak berimpact faktor. Kalau ini mungkin hanya bereputasi aja ya, bereputasi. Nah, tentunya yang bereputasi dan berimpact faktor ini skornya besar 40 ya. Dan yang tidak berimpact faktor 30. Apa yang dimaksud dengan berimpact faktor? Kita ngelihatnya dari sini nih. Dari nilai SJR atau nilai JIF ya. Nilai SJR ini dari Skimago. Kalau JIF ini dari Web of Science ya. Web of Science, penilaian dari Web of Science. Jadi SJR Skimago juga itu sebenarnya hanya ranking jurnal ya. Jadi kalau misalnya nilai SJR-nya itu lebih dari 0,15, maka itu disebutnya berimpact factor. Boleh nggak kalau misal hanya lebih dari 0,1? Boleh, asalkan Q3 gitu. Terus kalau berdasarkan nilai JEF, jadi kita publishnya di Web of Science, maka kita mengenal ada yang namanya peringkat JEF ya. JEF-nya harus lebih dari 0,05. Tidak berstatus coverage discontinue dan cancelled di Scopus Gamajo.
Skimago ya. Nah, kemudian yang tidak berimpact faktor tentunya ini kurang dari 0,15 ya. Kurang dari 0,15. Soalnya kalau lebih dari 0,15 itu kan berimpact faktor ya. Berimpact faktor. Nah, kalau kurang dari 0,15 maka dia tidak berimpact faktor. Tapi kok ini kan 0,1 kan kurang dari 0,15 ya. Nah, dengan syarat dia Q3 ya. Kalau Q3 skornya 0,1 sampai 0,15 tapi Q3 maka dia termasuk berimpact faktor. Dan kemudian skor JEF-nya ini dia kurang dari 0,5. Kalau ini kan lebih dari 0,5 ya. Jadi 0,5 skor JEF-nya maka dia masih berimpact faktor. Nah, kita lanjutkan kemudian ke jurnal internasional berreputasi. Nah, ini tidak masuk yang namanya Scopus. Kalau ini kan scientific journal rankingnya, nah ini kalau misal masuk dalam Q1 sampai Q4, maka itu Scopus. Tapi untuk jurnal impact factor ini JEF was lebih dari 0,05, maka itu masuknya Web of Science. Nah, tapi kalau ada yang jurnal internasional, ini masuknya WOS tapi Clarivate Analytic kelompok ESCI, maka ini masuknya memang kategori jurnal internasional. Apakah terakreditasi? Iya, terakreditasi. Karena ada kategori sendiri kan terakreditasi. Apakah bereputasi? Nah, ini ada kategori sendiri bereputasi. Artinya kalau jurnal internasional yang di sini dengan skor QUM-nya 20, maka ini saya bisa katakan ini tidak bereputasi, saudara-saudara ya, tidak bereputasi. Tapi terakreditasi. Gitu. Jadi masuknya kategori ESCI ya, terindeks WOS, Clarivate Analytic kelompok ESCI. Dan kemudian ada juga jurnal internasional tidak terakreditasi. Terakreditasi itu maksudnya kan terakreditasi oleh Dikti ya. Nah, dia menggunakan bahasa PBB tapi tidak memenuhi syarat-syarat jurnal ilmiah internasional. Yang mana? Yang ini teh pemirsa nih. Ini adalah syarat minimal jurnal internasional. Jadi ya camkan baik-baik lah kayak ini. Karena skornya juga ini cuman 10. Mungkin susahnya sama ya. Susahnya mungkin sama dengan yang ini. Tapi skornya kecil bro. Nauzubillah. Tingkat kesulitannya sama, harus bikin pakai bahasa Inggris. Tapi ternyata skornya beda. B jeung kuda. Oke lah, gitu aja mungkin.